produksi makro kualitas infal 32 pupuk organik bukan pestisida dan tanaman. Bantuan satu paket neo area diserahkan kepada kelompok petani di Boyo dan kecamatan Bukit dan semua paket spray. Kota Semarang, walaupun kota Semarang ini kota metropolitan, tapi mungkin satu-satunya yang masih mempunyai wilayah yang besar. Dalam arti mungkin kalau kota metropolitan yang masih ada tapi tidak punya gunung seperti ini. Yang itu perlu kita syukuri karena potensi-potensi ini juga sangat disupport oleh Bapak Wali Kota. Jadi ini yang mesti kita tetap harus lestarikan, kita jaga. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa sekarang ini kelompok taninya hanya di Gunung Pati sama Mijen. Tapi sama di Bukit Sari loh Mas, saya punya padi di dalam pot loh Pak. Tapi kapan-kapan belajar di tempat saya juga gantian. Dengan luasnya potensi sawah yang ada di Kota Semarang, sebagian kebutuhan pangan dapat terpenuhi dari rumah sendiri tanpa tergantung dengan daerah lain. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman atau tanaman di Kota Semarang diantara menggunakan benih varietas unggul yang bersertifikat, sistem tanam jajar legowo, dan pengamatan serangan organisme pengganggu tanaman secara intensif. Harapannya melalui mekanisme dan intensifikasi pertanian dengan jumlah tenaga petani yang terbatas dan luas sawah yang terbatas tetap dapat menghasilkan produksi gabah yang maksimal. Maka kegiatan tanam padi ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung program upaya khusus padi, jagung, kedelai di Kota Semarang agar memperoleh dukungan langsung, pengawalan, serta pendampingan yang terintegrasi untuk meningkatkan produksi pangan terutama 3 komoditas utama yang menjadi prioritas. Bagaimanapun produksi pangan di Kota Semarang harus kita kejar, mengingat pertanian terutama tanaman pangan memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian, sekaligus menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan di wilayah Kota Semarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya harap petani di Kota Semarang dapat memanfaatkan teknologi sehingga produksi pangan dapat maksimal dengan segala keterbatasan dan tantangan yang kita hadapi. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Semarang Dr. Haji Hendra Prihadi SENN. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan, dan sebelum menutup sambutan ini tadi Mas Hernowo menyampaikan tidak enak kalau lama-lama di sini. Jadi enak di sawah, tapi sebelum di sawah ya makan durian dulu gitu loh. Dan tentunya tadi sudah sampaikan banyak. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi ini sudah ada partner nih, Mas Bambang sama Mas Hernowo, ada Pak Bunyamin juga, Mas Camat, Pak Lurah. Saya walaupun di rumah saya di daerah, maksudnya tidak ada persawahan, saya mencoba bapak-bapak petani, ibu-ibu kelompok tani. Saya punya dibantu oleh Mas Hernowo, saya menanam padi dalam pot. Jadi mungkin sistem gogo. Dan itu sudah 3 varietas yang saya 4 sudah saya tanam di situ, dan hasilnya alhamdulillah bisa. Tapi saya sedang mencoba yang M70, karena M70 ini sepertinya kan rekayasa genetika ya Pak ya, yang 70 hari ternyata tidak mampu kalau organik. Jadi harus disuplai atau disupport dengan urea. Saya mencoba, Mas Hernowo, saya juga sekaligus saya kelompok tani, jadi saya melaporkan ke kepala dinas gitu ya. Jadi kemarin saya mencoba untuk M70D, karena itu juga saya diparingi benih itu dari Ibu Megawati langsung. Saya tanam di pot itu ceriwis-ceriwis, jadi enggak bisa tumbuh banyak.
Iya, kemudian di tangan juga di contoh ya Mas di Wonolopo di kelompok petani milenial itu Mas Gar itu juga rada rada kurus gitu loh, nggak kayak saya gitu. Nah, yang di kelompok Tani Vanda yang di Gunung Pati Cepopo itu gemuk-gemuk. Itu karena diberi urea. Nah, ini kenapa saya cerita seperti ini? Nah, nanti pada saat kita menanam agar tidak istilahnya sia-sia, itu mesti harus tahu kondisi tanah juga. Kemarin saya juga dengarin gitu ya, padahal waktu saya nanam yang 3 varietas, 4, jadi Impari, kemudian Infago, Situ Bagendit dan Sidenung itu aman dari walang sangit. Atau mungkin karena musim hujan ya saya coba. Jadi sekarang ini yang saya tanam ini ada 2, MSP sama M70D. MSP-nya juga gemuk-gemuk dan ini mungkin mau panen. Mungkin kalau nanti kelompok-kelompok tani bisa datang ke saya kalau nanti panen. Jadi bisa melihat bahwa di pot ini bisa. Nah, banyak walang sangit. Terus kita tradisional dikasih yuyu, tapi jangan pesake yuyu ditancep-tancep gitu. Tapi ternyata itu memang untuk nakut-nakutin hama. Nah ini yang mungkin harus selalu diberikan dan saya yakin kalau ini bisa mungkin dikembangkan di kota-kota, mungkin ibu-ibu atau mungkin anak-anak muda akan tertarik karena mungkin tidak turun ke sawah. Tapi saya pun senang karena turun ke sawah itu sebenarnya saya senang, makanya saya nggak mau tadi dikasih sepatu boot atau sumuk gitu ya. Terus mending sisa gue mudun pakai cekeran gitu. Wong ning sawah kan ya harus cekeran. Nah, bukan loh mas pakai boot. Tapi sebenarnya seperti itu sehingga mungkin nanti bisa dilakukan gerakan-gerakan untuk menarik anak-anak. Mungkin ini karena sudah COVID-nya udah turun, mungkin sudah mulai. Kita mulai dulu Pak Lurah, Pak Camat, anak-anak SD yang ada di sini dulu minimal kan mereka sudah punya sawah. Mereka diajak untuk turun. Sehingga ini menanamkan keinginan untuk melakukan gerakan menanam. Jadi kalau mulai anak-anak kecil, karena bapak-bapak petani kan juga karena diajari bapak ibunya loh Pak gitu kan. Nah sekarang ini kita coba lagi, karena kalau tidak pasti akan habis. Saya yakin putra-putrinya bapak-bapak petani ini, ibu-ibu petani pasti udah pada nggak mau, apalagi cucunya gitu lah. Sekarang ini yang kita harus tanamkan. Nah mungkin nanti kolaborasi dengan pertanian, dengan ketahanan pangan kita sudah mulai. Mungkin jangan hanya urban farming atau kelompok untuk sayur-sayur saja, tetapi juga sawah. Sebenarnya sih sangat menarik loh kalau ini. Cuman kadang-kadang mungkin gurunya sewegah yang ngurusnya bocah-bocah di sawah, dadak kotor kabeh semrawut gitu. Tapi ini yang mesti harus kita lakukan. Nah, mungkin juga kelompok desa wisata Kandri ya Mas, di sana kan ada tuh yang ya itu juga harus mulai ya terbatas saja, tidak harus seluruh kota Semarang masuk ke situ, tetapi minimal dari sekolah-sekolah yang ada di Mijen dan di Gunung Pati. Nah mungkin nanti bisa dilakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan. Jadi nanti kalau pas ekstrakurikuler atau apa ini bisa ditanamkan, karena memang anak-anak ini kan sekarang udah senangnya udah di rumah main gadget sudah gitu. Padahal ini hal-hal ini yang harus kita lestarikan. Kita mau melestarikan tanah sekian luasnya, tapi kalau tidak ada lagi gimana? Kita mundurin tua, kita udah para petani kan udah semakin sepuh gitu, tapi yang di bawahnya ini kan tidak ada juga sama saja. Nah ini yang diperlukan. Kalau sawah, saprodi pasti disupport oleh Bapak Wali Kota, sangat-sangat beliau luar biasa supportnya kepada dinas pertanian, dinas ketahanan. Tapi sekarang SDM-nya, orangnya, mungkin juga nanti ada teknologi, makanya sekarang pakai translator ya, jadi orang udah nggak bungkuk-bungkuk lagi. Lah ini yang mungkin harus dikolaborasi sehingga kita akan tetap bisa menjaga kedaulatan pangan di Kota Semarang. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun para kelompok tani yang sangat luar biasa yang menjadikan kita masih tetap makan nasi. Kalau nggak ada beliau-beliau, kita belinya masih lebih mahal. Tepuk tangan untuk kelompok tani semuanya.
Babinsa, Pak Babin kemarin juga sudah sampaikan dengan Pak. Kalau saya baca ini di Bapak Pangdam kemarin juga kerjasama ya Pak dengan petani kelompok petani Mas. Nah ini mungkin bisa dilakukan diinceng ya Mas untuk Pak Babinsa untuk melakukan seperti itu. Kemarin sebenarnya Pak Dandim yang lama juga tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Jadi moga-moga nanti Pak Dandim yang baru juga bisa melakukan dan kita mungkin bisa bersama-sama untuk bagaimana menjaga kedaulatan pangan di Kota Semarang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.